Halo, selamat malam semua. Kita mau ngobrol sama Bantek. Sebentar ya. Oke. Halo, selamat malam semua. Apakah Pak Kris sudah bergabung? Pada cuan apa nih hari ini? Udah pada cuan arah belum? Eh, Hari ini bakalan seru sih, soalnya kebayang gak sih kalau satu file yang kita udah pakai lama, kok belum masuk ya? Tapi sekarang mereka bertransformasi juga menjadi digital. Nah, ini kita mau tahu story-storynya kayak gimana sih? Gimana satu file berubah menjadi digital? Belum bisa nyambung ya. Coba add lagi. Oh iya. Aduh. Oh, halo malam Pak Kris. Halo, selamat malam. Ibu Ya. Lisa. Pak, suara kecil ya Pak? Suaranya kecil. Coba sekarang. Ya, Iya. Gimana nih Pak kabarnya? Baik ya Pak? Aku sambil put reminder nih Pak. Biasa teman-teman nih mm-mm, kalau udah kayak begini, ekonomi udah dibuka, mm-mm. mereka udah kerja, keluar-keluar. Nah, ini mesti kadang-kadang mesti di-remind. Oke. Iya. Sebentar ya, aku lagi sedikit lagi Pak. Aku put reminder lagi. Ya, Ini seru banget soalnya kita mau belajar tentang gimana sih satu file yang kita udah kenal brand lama bertransformasi ngikutin perkembangan zaman menjadi sebuah perusahaan digital. Seperti kita tahu, digital itu kan nggak terbatas ya Pak, istilah Bapak bisa ke sana, ke sini, kerjasama, kolaborasi dengan banyak pihak untuk mensupport pertumbuhannya. Nah ini yang uh, antusias banget sih kita mau tahu tentang itu, gimana cara mm-mm. Bantek yang merek yang kita udah kenal lama ini bertransformasi menjadi company yang digital. Oke, mungkin kita mulai aja ya Pak. Selamat malam ya teman-teman semua. Salam sehat dan happy cuan selalu. IG Live Edukasi malam ini dengan segmen Get Closer with Emiten. Malam ini kita akan kedatangan emiten PT Perma Plasindo Tbk atau dengan kode saham BINO yang akan diwakilkan oleh Direktur Utamanya BINO, Pak Kristanto Wijaya. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Perma Plasindo Tbk atau BINO mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia dengan penawaran saham perdana pada tanggal 25 November 2021. BINO juga langsung pada hari perdagangan perdananya kemarin ditutup naik hingga 21,01% pada hari pertama ya, jadi hampir arak nih. PT Perma Plasindo Tbk atau BINO resmi melakukan penawaran saham perdana atau IPO dengan melepas sebanyak 435 juta saham dengan besaran saham itu setara dengan 20% modal disetor dan ditempatkan persero dengan harga 138 per saham. Jumlah dana yang diraup pada saat itu sekitar 60 miliar. Persero juga menerbitkan sebanyak 217 atau 500 ribu lembar warrant seri 1 atau sebanyak 12,5% dari modal disetor
Warren seri 1 diberikan pada setiap pemegang 2 saham akan mendapatkan satu warren seri 1. Warren itu ditetapkan di harga 168 dan dilaksanakan periode pelaksanaannya cukup lama ya Pak, 25 Mei 2022 hingga 25 November 2024. Jadi cukup lama waktunya bisa dipakai untuk exercise. Total dana yang akan diraih dari penawaran Warren Seri 1 adalah 36,54 miliar. Selain itu, Persero juga melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan melalui program MSOP dengan mengalokasikan sebaik 2% dari jumlah modal yang ditempatkan di store penuh. Jumlah saham yang terbitkan ada 43,500.000 lembar saham. Perseron dengan kegiatan usaha utama memproduksi dan mendistribusikan alat tulis kantor merek Bantek. Bino sendiri berdiri dari tahun 1992 dan menaungi beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang alat tulis kantor, terintegrasi dari manufacturing hingga distribusi, serta beberapa anak perusahaan yang produknya menjadi pelengkap proses produksi maupun melengkapi assortment produk yang dijual. Bantek itu dimulai sejak tahun 1986 di Indonesia dan diproduksi dan distribusikan oleh entitas anak PT Batara Indah yang saat ini menjadi bagian dari Persero yang melakukan produksi Persero. Setelah lebih dari 35 tahun menggarap pasar Indonesia, Bantek telah menjadi salah satu pemain utama di pasar. Dan penggunaan dana IPO dari aksi IPO ini, Persero akan menerima dana segar sebanyak 60 miliar, di mana sebagian besar atau 63% digunakan untuk melunasi utang kepada pihak ketiga, yang hutang ini digunakan untuk melakukan pembelian aset tanah dan bangunan yang digunakan untuk operasional Persero. Hal ini bisa menghemat biaya sewa gudang dan kantor. Dan sisanya 37% digunakan untuk membeli mesin dan menambah modal kerja Persero. Wah Pak, ini menarik sekali. Seperti kita tahu, Bantek adalah merek yang udah cukup lama. Kita orang yang udah biasa kerja di office itu udah sangat kenal dengan merek Bantek, dan boleh dibilang walaupun udah lama ya Pak, karena aku punya pengalaman kayak gini. Aku misalnya punya Bantek, terus aku pindah kantor, kadang-kadang kita bawa atau kita lipat, terus someday kita pindah, terus kita perlu file tadi, kita lipatan itu kita buka, dan itu posisinya masih sangat bagus loh Pak, walaupun kita pakai udah lama banget. Ya mungkin yang biasa aku perhatikan yang berubah cuma di labelnya aja, paling labelnya jadi kuning. Tapi dari segi fungsi dan kokohnya itu nggak berubah. Itu hebat banget sih Pak. Nah ini kita justru senang sekali karena IPO kali ini ada istilahnya perusahaan alat tulis yang udah kita kenal lama bisa bergabung di Bursa Efek Indonesia, dan kita bisa berkesempatan untuk memiliki sahamnya. Nah, Pak, ini bisa ceritain dikit nggak tentang awal kebentuknya company ini ya, company Bino, dan termasuk background Pak Kris ke teman-teman sebagai direktur utama dari Bino. Berapa lama sih Pak udah bergabung ke Bino? Mungkin ceritain dulu backgroundnya Bino, kemudian nanti ceritain Bapak gimana bisa join ke Bino gitu loh Pak. Ya, selamat malam, Bu Ya, malam Rita, Pak. dan juga rekan-rekan semua. Mudah-mudahan Iya, jelas suaranya ya. Jadi kalau kurang ngomong Bino, kencang Pak, kenapa? Masih kurang jelas. kencang sedikit. Kalau Nah, kita cerita tentang Bino, mm-mm, bahwa eh, setelah tadi dijelaskan sama Ibu Rita kan, kita mulai tahun 92. Tapi mm, sebenarnya bisnisnya Bantek sendiri tahun 86 kita sudah mulai. Kita mulai mm, dari pabrik di Bogor, mm, di daerah mm, Ciluar sana. Dan kita pada saat itu memproduksi produk-produk Bantex itu di Bogor, under license iya, dari Bantex di Denmark, karena memang asalnya mm, mereknya dari Denmark, dari Eropa. Nah, pantes. dari start satu company, pada saat Iya, itu kita melakukan produksi dan kita melakukan distribusi. Saat mm, ini sudah ya membesar sampai kemudian kita punya 9 company mm. totalnya kalau nggak salah. Oh, udah punya Jadi 9 Pak. Wow. sudah ada 9 termasuk holding company-nya. Jadi pada tahun 1992 itu kita mulai membuat holding company yang namanya Permapasindo yang sekarang Mm, ini IPO dengan kode BINO tersebut. iya. Ah, Nah, memang di dalam awal perjalanannya tentunya nggak sebesar sekarang ya.
Jadi Iya kita benar. mulai start dengan Perlu waktu. size yang kecil, kita perlu waktu, kita besarkan dengan ya paling tidak sekarang udah 35 tahun ya bisa dilihat bahwa ya yang kita kerjakan dari awal sampai hari ini Mhm. sudah bisa menghasilkan sesuatu yang ya pengalaman tadi Ibu Rita punya Bantex, Iya, pakai sekian oh, lama udah masih lama awet. Nah, itu sesuatu masih yang bagus. ya membanggakan juga lah, bikin kita senang gitu dengar Iya, ceritanya ya. heeh. Nah, Iya. memang kita selalu jaga, yang salah satu kita jaga adalah kualitas produk. Hmm. Dan yang kedua adalah services kepada customer tentunya. Itu adalah dua Mhm. hal yang memang kita jaga selama ini. Nah, itu background sedikit tentang company-nya. Memang start dari tahun 86 sampai hari ini. Terus kemudian kita punya Mhm. holding company dan kita IPO. Kalau saya Hmm. sendiri sebenarnya join di Bantex itu dari tahun 97. Jadi Oh, udah kira-kira lama. hampir 25 tahun lah join sebagai Oh. profesional di Bantex untuk Oh. berkarya bersama-sama teman-teman di sini Mhm. membesarkan Mhm. bisnis ini. Ya kurang Mhm. lebih seperti itu di Hmm. apa ya perjalanan Iya, dan karir saya di sini. hebatnya walaupun waktunya udah cukup lama Bantek ini ada di Indonesia, yang hebat itu kualitasnya itu Pak nggak pernah menurun. Boleh kita bilang kualitasnya dari tahun ke tahun bisa di-maintain dengan cukup baik ya. Kualitasnya kadang-kadang kan ada beberapa produk setelah sekian lama mulai istilah tipis, mulai kita berasa oh ada penurunan kualitas dan hebatnya tuh Bantek setelah sekian lama kualitasnya tetap terjaga gitu. Walaupun udah lama Mm-mm. ya yang kita baru beli dan yang kita punya lama kurang lebih hampir sama kualitasnya. Nah, terus Pak, mungkin ini banyak teman-teman yang baru ingin juga tahu nih bisnis Bino itu sebenarnya selain Bantek itu ada apa aja sih? Setahu kita kan emang ada beberapa merek yang di bawah naungan PT ini ya Pak ya. Jadi ada mungkin Mm-mm. ada merek yang kita juga kenal, Lira itu sebenarnya kita juga cukup kenal. Kalau kita punya anak-anak kadang kita ke Gramedia, ke bagian alat-alat Mm-mm. tulis kan kita cukup familiar. Nah, apa aja sih Pak bisnis lainnya? Mungkin Bapak bisa sharing. Ya, jadi memang Bino itu utamanya startnya dari Bantex. Hmm. Bantex sendiri adalah produk alat tulis atau stationery kantor yang fokusnya di filing. Jadi Hmm. kalau kita biasa kerja di kantor memang banyak tahu. Saya Ya. kebetulan ada contoh misalnya ini. Oh iya Ini itu. adalah produk salah satu unggulannya kita yang memang Oh, ya banyak dipakai lah untuk benar-benar. customer. Namun di luar itu sebenarnya Bantex sendiri itu ada kira-kira ini katalognya kalau bisa. Hmm. Ada Hmm. sekitar 5.000 6.000 SKU di dalam Oh, sini dan tidak hanya satu produk itu. Jadi ini sebenarnya stationery yang apa ya banyak berdekatan dengan kita kalau kita bekerja iya, gitu ya. benar. Nah sekarang ini dengan adanya WFA ya barang-barang ini sebagian pindah ke rumah nih sekarang. Hmm. Jadi di Hmm. rumah kita juga pakai produk-produk ini. Iya, benar. Nah di luar segmen kantor tadi sempat Hmm. disebutkan kita juga kerja di segmen anak sekolah. Jadi Hmm. ada stationery atau alat tulis yang tadi disebutkan Lira. Iya Ini tuh. kira-kira ada 5 ribuan SKU juga di dalam sini. Di dalam Coloring lir. material itu seperti itu. Semua Oh. fokusnya adalah anak sekolah yang startnya ada mulai dari TK sampai universitas. Hmm. Jadi itu beberapa produk yang kita distribusikan lah sebagian. Hmm. Tidak Hmm. semuanya diproduksi di sini karena SKU-nya sangat-sangat besar. Banyak Di luar banget. itu juga Ah, kita karena menggarap segmen office, iya. kita itu juga mendistribusikan kertas fotokopi Sinar Dunia dan Bola Dunia yang Hmm. memang untuk segmen corporate. Jadi itu Iya. melengkapi assortment barang kita untuk menjadi total solusi kepada perkantoran. Hmm. Nah, di luar Hmm. segmen itu kita juga masuk ada produk-produk fine art ya sebenarnya untuk orang yang hobi menggambar di rumah atau Oh, bikin art and craft di rumah itu oh, juga kita distribusikan karena merek-merek yang kita distribusikan adalah sebenarnya merek-merek internasional sih sebenarnya iya, di situ. iya. Jadi kita membuat itu bisa available di sini gitu yang Hmm. penting. Menghadirkan di Jadi Indonesia. itu adalah menghadirkan di Indonesia karena kan
apa ya, secara demografi itu juga besar, secara populasi besar, tentunya masing-masing kebutuhan ini juga cukup banyak di situ. Nah, Benar. itulah gambaran mengenai produk. Kalau tadi sempat disebutkan di toko, di Gramedia, di Paperclip, jadi Iya, channel-channel itu juga channel. produk-produk kita cukup tersedia di sana, Mm-mm. sebenarnya. Oke. Di luar Nah, ya otomatis ya pedagang-pedagang grosir, kemudian iya di Mangga pedagang-pedagang Dua. alat tulis dan lain-lain, Mangga Dua, Pasar Pagi, Iya, langganan-langganan kantor, semuanya ada iya. di situ gitu. Eh, Mm-mm. Pak, dari sekian banyak produk-produk yang paling andal atau yang primadonanya itu apa aja sih, Pak? File Bantek itu sendiri ya, Pak? Ya, yang utama adalah salah satunya adalah ini. Hmm. Kemudian kita juga punya seperti ini. Oh iya Ini box file yang untuk tempat. itu yang aku bilang sekian lama masih kokoh, cuman paling yang kuning itu cuman labelnya atau plastiknya doang, Pak. Kadang kalau lagi nggak dipakai aku Nah, lipat. ya, ini juga kalau kita punya ijazah, punya Oh sertifikat, benar tuh, akta Pak. lahir, nah, Hmm, taruh di situ. semua Nah, surat ini juga penting aku taruh. uh, Baru kita masukin ke sekarang. Terus kemudian oke yang oke. belakangan juga luar Oh biasa baru diminatin adalah ini. Ini adalah ID oh, card. Kalau kita sekarang ini iya di masuk kantor punya ID card, punya benar. akses card, punya e-tol, punya ya ini. Ini Itu salah merek satu Bantek yang ya, Pak? sekarang ini juga. Ya, ini mereknya Bantex betul. Oh mereknya Bantek. Waduh Mereknya biasanya tuh Bantex. kualitasnya udah pasti bagus sih, Pak. Kayaknya mesti nyari juga nih di Mangga Dua nih, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, Mm-mm. terus Jadi banyak banget ya Pak produk-produknya dan ya memang sangat familiar dan sangat dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari sih. Jadi ya sangat seru nih makanya. Ya mm-mm. nanti akan teman-teman nanti pertanyaan habis ini baru kita jawab ya. Kita tanyain dulu sebagian yang beberapa yang menarik dari Pak Kris. Nanti kita akan jawab pertanyaan. Tulisin dulu aja Ya, nanti silakan. aku ini bahas. Nah, terus Pak, ini kan banyak Mm-mm. orang berpendapat bahwa alat tulis nih Pak, udah sunset, kita nih mungkin udah lebih nggak banyak pakai. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Kris mengenai ini? Benar apa nggak sih eh, pendapat mengenai itu? Ya, saya banyak mendapatkan apa ya pertanyaan sejenis. Benar. Jadi memang ini terjadi sejak kira-kira mungkin sejak pada saat komputer itu mulai ya, komputer yang masih gede ini bukan yang laptop gitu ya. Itu juga Oh, dibilang bahwa proses komputerisasi atau proses digitalisasi itu akan membunuh semua produk-produk stationery yang konvensional gitu. mm, Namun pada kenyataannya sampai hari ini yang saya lihat atau saya alami, toh kita masih juga eksis di sini. Kita masih punya growth yang cukup baik di situ. iya, Kenapa demikian gitu ya? Ini pendapat pribadi saya ya. Jadi iya, sampai hari ini pun sebenarnya kita selama masih pegang ballpoint nih, pegang alat tulis, mm, pegang ini, kita butuh kertas. iya, Setelah kita tulis kertas, kita kalau ini barang yang kita tulis penting kita simpan juga gitu. iya sih. Nah, simpan juga itu gitu juga butuh alat untuk simpan. Jadi Hmm, kalau tagline-nya Bantek sekarang bukan lagi filing tapi organizing gitu. Nah, hmm, organizing itu bisa terjadi di mana-mana gitu, hmm, termasuk di dalam lemari baju kita pun juga sebenarnya kita organizing, ditata rapi kayak gitu ya. iya, 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 Cuman kalau balik ke stationery, stationery juga tidak hanya filing, kita juga punya alat tulis, kita punya paper, kita punya staples, kita punya iya, pembolong kertas. iya, Nah, itu semua perangkat itu sampai hari ini juga masih ada. benar sih. Nah, kalau kita tarik lagi ke kondisi yang sekarang, selama Hmm, printer itu masih laku, dia hmm, itu kan mencetak sesuatu di atas kertas ya. iya, Kalau nggak penting nggak dicetak lah ya. iya, iya. Nah begitu dicetak ya disimpan juga gitu. Jadi Iya. posisi itu masih akan terus ada. Belum bisa Cara diganti. kerja orang berubah iya, tapi itu kan melengkapi semua apa ya, semua yang kita lakukan gitu ya. Jadi pelengkap Hmm, itu. Kalau nggak ada ini repot juga nih kertas benar sih. ditenteng-tenteng bingung juga tuh nyarinya susah Iya, gitu kalau kertasnya banyak. Ya iya, iya. kurang lebih seperti itu. Kalau kita masuk ke segmen sekolah,
Itu juga sesuatu yang berbeda. Sekarang orang mulai sekolah dikasih laptop, orang dikasih tablet, anak Iya, kecil pun dikasih gitu. iya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya anak itu tetap butuh kemampuan untuk menulis. Kita nggak rela anak kita nggak bisa nulis kan. Iya sih. Tetap Ah, aja gitu masa pencet-pencet doang gitu, nggak bisa juga. Gitu. iya, terus bisa. Sehingga ya kita butuh itu. Hmm, benar-benar. Jadi sampai kapanpun ya tidak akan hilang gitu menurut saya. Karena ini Mm-mm. menjadi pasal atau pelengkap daripada apa yang terjadi saat ini. Mm-mm. Memang ada pekerjaan tertentu yang digantikan oleh komputer Mm, atau digantikan laptop. iya. Tapi ada bagian beberapa yang juga tidak bisa tergantikan. Mm, Misalnya kita punya akte lahir deh. iya. Memang setelah di-scan mau di-shredder, mau disobek kan enggak juga toh. Masih Iya. disimpan juga nih. Mm, harus Ya ada kopi. kira-kira kayak gitu. Kadang ada Harus ada keperluan kopinya, untuk, aslinya disimpan. iya, apply Nah, paspor, apply visa, tetap kita masih butuh yang kertas lah, file lah untuk menyimpan semua dokumen-dokumen tadi sih. akte notaris sampai hari ini juga nggak ada yang digital, masih ditanda tangan juga Iya, tuh. digital ngeri banget. Kayaknya nggak yakin gitu ya. Apalagi kalau lulus universitas dikasihnya sertifikat digital kayaknya kok nggak sah gitu. Nanti Masih di butuh copy, di, ada fotonya. iya sih, benar. Oke. Ya itu gambaran ya apa ya pendapat saya lah ya. Ya menurut Make sense. saya itu kita sudah alamin sekian tahun ya Ya, mestinya masih akan mesti eksis bisnis eksis ini. ya. Nah, terus ini Tuh. saya tuh sangat tertarik banget nih Pak tentang mengenai transformasi digital dari Bino ini. Ini kira-kira transformasinya tuh kayak gimana sih? Seperti kita tahu kan Bantek ada mengembangkan pengembangan di Bino Digital Solution Hybrid Filing atau yang kita sebut hybrid e-filing. Nah, ini apaan sih Pak? Bantek gimana bisa masuk ke e-filing? Nah, mungkin ini sesuatu yang baru nih Pak buat kita. Betul. Jadi ini adalah bagian dari inovasi produk yang kita lakukan. Mhm. Memang kita menyadari bahwa proses digital atau apa ya aktivitas digital atau banyak hal yang dikonversi menjadi digital. Tren I- itu tidak akan berhenti, akan mm, menjadi sangat-sangat lebih besar di kemudian hari termasuk mm, karena sekarang kondisi COVID itu kecepatan itu jauh lebih tinggi ya, maksudnya lebih cepat daripada yang dibayangkan sebelumnya gitu. Orang dipaksa gitu kan untuk menjadi lebih digital atau bekerja dengan perangkat digital. iya. Nah, kembali menyambung cerita saya yang sebelumnya tadi. Mm, Kalau misalnya pada hari ini kita kerja di kantor, iya. kita punya akte perusahaan, punya surat-surat penting yang secara legal itu harus disimpan. Mm, Nah, otomatis fisiknya ya harus disimpan kan gitu. iya, fisik. Namun dalam aktivitas sehari-hari, hasil scan digitalnya itu bisa dipakai. Mm, Dipakai untuk dikasih ke para pihak yang perlu, misalnya ke notaris atau ke apa instansi pemerintah, dia minta suratnya, kadang fotokopinya dikasih dulu gitu kan, atau digitalnya itu di-send dulu di email iya. dan lain-lain. Nah, pada kasus-kasus tertentu kita butuh fisiknya nih. Mm, Nah, fisiknya nyarinya di mana? Iya kalau lemarinya satu, kalau lemarinya mm. 20 pusing juga Iya, nyariin satu-satu gitu kan. kan banyak benar. Nah, itu adalah bagian yang sebut tadi Bantex Hybrid e-filing bisa jadi solusi. Mhm. Karena di dalam digital filenya tadi akan terdapat satu field yang bisa menunjukkan fotonya atau gambarnya itu disimpan di ruang mana, di lemari mana. Oh Jadi gitu itu Pak. ada link antara digitalnya dengan fisiknya, tinggal cari gitu nih Wah Bantex file gila. ini itu ada di lemari Oh gitu. situ gitu. Nah, Oh, itu akan membantu pada heeh. saat kita punya kantor banyak atau Hmm, punya gudang banyak atau punya hmm, dokumen banyak. hmm, Nah, kalau sekarang kita membandingkan ya hmm. dengan pemain-pemain gede deh, kalau kita Iya. sekarang mungkin familiar dengan Google atau Hmm, familiar dengan Microsoft, iya. dia kan punya cloud. Iya. Dia punya cloud itu kan hasil dari scan dokumen disimpan gitu ya di Nah, situ. itu. Heeh. Ini Tapi begitu mau nyari fisiknya di mana, ya kan kita nggak cari tahu. sendiri. Mhm. Oh gitu. Oh, I see, Nah, I see. itulah bedanya gitu.
Oh, jadi ini kayak kombinasi antara cloud tapi terkoneksi dengan dokumen fisik gitu ya, Pak? Betul, paling tidak nyari fisiknya gampang karena ada gambarnya itu di ruangan situ loh, lemarinya kayak gini. Kalau kita Oh, punya lemari sendiri tahu lah kok gambarnya ini, oh lemarinya ada di sini gitu. oh, I Nah, see. terus banteksnya di warna apa dan lain-lain ya tinggal cari deh gitu. Nah, Iya itu sih. adalah idenya. Mhm. Sekarang Hmm. ini sudah di launching web versionnya dan bisa dicoba gratis, bisa Oh, dites. oh, apa tuh Pak ininya? Space-nya cukup. Web. Bantex Apps, Oh, namanya bantexapps.com. itu bisa kita download di smartphone gitu juga bisa ya Pak ya? Belum, sekarang ini masih ada web versionnya. Oh, Yang masih. smartphone masih dalam proses development yang sebentar Hmm. lagi juga akan di launching. Tapi dengan web Hmm. version yang ada kita bisa akses dari komputer, Hmm. itu akan sangat membantu untuk kita melakukan proses ini karena sudah ada free sekian space di situ bisa dicoba. Pada Hmm. saat kita launching ini sebenarnya kita dedikasikan untuk UMKM ya. Hmm. UMKM itu kan juga ya secara size mungkin dia filenya nggak tahu banyak, tetapi dia butuh gitu. Benar. Sehingga secara populasi kan juga besar. Iya. Sehingga itu mungkin bisa terbantu dari situ dan kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat sebenarnya dari situ. Mhm. Dan rasanya sampai hari ini sih saya tidak menemukan solusi yang sejenis Hmm. Iya. di dunia digital yang memikirkan antara file fisiknya dengan file digitalnya. File digitalnya. Iya, benar sih Pak. Itu benar banget. Karena memang problem dari file fisik, pengalaman saya dulu kerja, itu kalau bos saya lagi nyari filenya, saya juga udah lupa Pak taruh di mana. Walaupun kita kan memang kita udah kasih judul. Tapi kalau file udah banyak dan dalam keadaan panik, kita mesti buru-buru diminta, kamu tolong cari file yang waktu itu meeting dengan misalnya kita punya buyer yang eh, dari luar. Wah, itu nyarinya Pak setengah mati, lupa judulnya, misalnya cari per nama buyer, kok kagak ketemu, ternyata aku nyimpennya per hasil hasil meeting itu. Nah, itu memang kalau misalnya sekarang ada solusi yang digital kayak gini, ini benar-benar lebih canggih sih Pak, lebih hebat. Kita tinggal search dulu file yang kita mau, dapat baru kita cari fisiknya, itu bisa nge-save banyak waktu sih Pak. Ini kalau kayak gini Bino ini ada kerjasama dengan perusahaan dari luar Pak untuk pengembangan ini. Ya, kita bekerja sama dengan dua pihak yang Hmm. berbeda. Hmm. Satu ada Circuit dari Singapura Iya. dan satu lagi adalah SSCX Teknovasi yang menyediakan solusi untuk digitalnya ya. Jadi softwarenya kita develop sendiri memang Hmm. bersama-sama dengan SSCX Teknovasi dan juga Circuit di Singapura. Nah, Circuit di Singapura sendiri sebenarnya mereka punya apa ya, punya bisnis untuk wealth management di mana Oh, dia juga menaruh catatan wealth management para kliennya itu di dalam I see. cloud. Oh. Sehingga karena dia melakukan wealth management yang kita yakini adalah security-nya sangat-sangat baik. Karena sudah Mhm. disertifikasi juga oleh fintech asosiasi di Singapura dan Mhm. seterusnya gitu ya. Jadi kita pakai platform yang aman, tidak Iya, mudah dihack orang gitu ya. Karena kan data-data itu data-data penting untuk benar. para pihak yang punya di situ. Dan dengan adanya SS Teknovasi, kita akan punya apa ya skill untuk Mhm. mendevelop produk ini lebih lanjut mengikuti perkembangannya nanti. Nah, Hmm. dari kita sendiri karena kita memang bergeraknya di bidang filing, tentunya ya Mhm. pengalaman kita ini kita tuangkan di dalam Baik, produk ini untuk menjadi kolaborasi yang oh, yang harapan saya bisa menjadi solusi lah. Karena iya. solusinya ini tidak berhenti. Orang punya kadar digital di dirinya masing-masing itu berbeda. Jadi Mhm. awalnya masih banyak fisiknya, lama-lama tambah digital sampai akhirnya benar-benar porsi digital juga membesar. Nah, produk ini bisa mengikuti itu gitu. Mhm. Iya. Ya Eh, kira-kira ya seperti itu. Kayak gitu ya, Pak. Oke. Nah, terus kira-kira peningkatan pertumbuhan pendapatan Bantek hybrid e-filing ini berapa sih, Pak, untuk beberapa tahun ke depan? Mungkin punya target atau punya gambaran gitu, Pak? Sekarang ini kita bayangkan sekitar 20% kita Hmm. bisa mendapatkan revenue dari situ meskipun
itu dalam mungkin waktu sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan. Karena Mhm. awalnya ini adalah mengedukasi sebenarnya. Dan Mhm. juga memperkenalkan produk ini, harapan saya itu kalau misalnya itu bisa diterima, otomatis kita akan berevolusi terus mengikuti tren ini. Karena tren Mhm. ini akan saya yakini sebagai kombinasi yang sangat baik untuk Benar. membantu kita bekerja ataupun juga sebenarnya mengorganize file kita di rumah. Karena Hmm. tanpa disadari file di rumah itu juga sangat banyak gitu sebenarnya. Iya, iya. Di rumah banyak, apalagi office ya Pak. Mungkin kayak bank-bank gitu, itu mungkin nanti akan banyak Betul. demand dari pihak-pihak yang kayak banyak sekali menyimpan data-data kayak perjanjian segala macam sih. Oh, I see, I Iya, see. karena secara regulasi kan juga undang-undang 5 tahun file itu harus disimpan, nanti urusan Mhm. dengan Iya perpajakan, tuh. dengan urusan dengan regulasi dan lain-lain. Mhm. Mm-mm. Oke, oke. Ini sangat menarik sih. Nah, terus ini ya Mudah-mudahan. Pak. eh, nah, ini kita balik ke Bantek itu sendiri ya. Nah, kalau gimana sih rencananya Persero melalui PT Batara Indah akan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, terus gimana rata-rata demand atas produk-produk Bino selama ini masih bagus, terus naik terus atau gimana Pak? Jadi istilahnya untuk naikin produksinya gimana sih Pak? Selain nanti kita akan nanya mengenai demand-nya. Mm-mm. Jadi kalau secara produksi memang kita punya pabrik sekarang ini di Indonesia ada 3. Oh, oke. Satu ada di Sentul, di kawasan industri Olimpik di Sentul, di Iya. Bogor. Kemudian ada satu lagi di Jogja, di Klaten, Mhm. tepatnya. Kita punya Mhm. pabrik yang kedua yang kita tujukan untuk lebih banyak, yang kalau butuh orang lebih banyak akan ada di sana produksinya, yang disentuh lebih mesin-mesin besar yang otomatis. Mhm. Yang ketiga ada di Batam pabrik kita, Oh, yang ada di. memang ada di bounded zone untuk ekspor Mhm. kebanyakan ya. Nah, dari perjalanan kita ini kita melihat juga proses produksi atau barang material yang kita pakai juga berevolusi Hmm. karena tren material juga berubah. Kita butuh material-material yang jauh lebih ramah lingkungan. Benar, benar. Terus kemudian lebih concern ke sana lah. Kita generasi milenial saya lihat juga lebih banyak concern ke sana. Mhm. Jadi tidak hanya murah doang atau tidak hanya bagus doang, tapi ini ramah lingkungan atau tidak. Nah, sehingga itu membuat kita juga harus meningkatkan produksi dan juga kapasitas produksi. Hmm. Nah, Benar. kalau dari secara teknologi tentunya juga kita harus ikutin gitu ya, karena semakin ke depan semakin otomatis mesin-mesin itu produksinya dan semakin menghemat banyak tenaga kerja dan lain-lain gitu ya. Hmm. Itu yang akan ya kita tuju ke depannya sebenarnya untuk ke sana agar kita bisa juga menjaga kualitasnya tanpa mengorbankan tadilah Orang. material yang ramah lingkungan, dan lain kita Iya, harus ikutin, iya, dan orang itu skillnya ditingkatkan juga sehingga benar. masing-masing karyawan juga bisa mendapatkan manfaat gitu dengan adanya Mhm. teknologi yang baru. Ya kurang lebih kalau dari produksi ya seperti itu gitu yang kita Hmm. bayangkan. Jadi peningkatan tetap akan terus dilanjutkan ya Pak. Terus di mana selama ini masih bagus? Halo? Ini nge-lag Pak tadi bentar. Sekarang udah oke sih. Tapi di mana selama ini masih bagus ya Pak? Mm-mm. Ya, Masih oke. Permintaan dari pelanggan-pelanggan semua tetap bagus ya Pak kalau ya? secara demand sekarang Mhm. ini dari awal kita berdiri sampai anggaplah tahun 2019 itu kita punya pertumbuhan yang cukup konsisten dari tahun ke Hmm. tahun itu Mhm. oke. Oke, oke. Nah, terus, nah ini kita ngomong soal demand pasti nggak jauh terlepas dari jaringan distribusi, ya, Pak ya. PT Bino Mitra Sejati atau entitas anak usaha itu kan mendistribusi sama menjual seluruh produk dalam wilayah Indonesia. Nah, itu kira-kira akan menyiapkan penambahan jaringan distribusi nggak, Pak?
Pak, tadi kedengar nggak Pak? Kayak agak sedikit Agak nge-lag. putus-putus sih. Oh Iya. iya iya. Kan PT Bino Mitra Sejati, entitas anak usaha dari Bino ini kan tugasnya mendistribusi sama menjual seluruh produk ke dalam Mm-mm. wilayah Indonesia. Nah, dia udah ada rencana belum Pak untuk menyiapkan penambahan jaringan distribusi? Terus selama ini jaringan distribusinya ini pakai apa aja ya Pak? Apa pakai online shopping seperti Shopee atau Blibli atau Tokopedia atau ada kelihatannya kalau saya lihat sih distribusi campur ya Pak, ada online ada offline ya. Offline-nya mungkin ada modern retail seperti Lotte, Transmart, Paperclip. Ini saya lihat cukup lengkap ya yang pemegang jaringan distribusi ini. Tapi online pun juga cukup banyak nih. Saya lihat hampir semua online shop kelihatannya udah ada nih di sini. Ada Lazada, ada Bukalapak, ada JDID, ada Rupa-Rupa, Ilote, ini semuanya udah lengkap sih Pak. Dan tradisional pun mungkin yang kayak tadi kita bilang kayak Mangga 2 atau corporate juga ada. Nah, ini kira-kira kan jaringan distribusi sebenarnya udah cukup banyak ya Pak. Ada rencana nggak mungkin nambah lagi masuk ke mana gitu Pak untuk ke depannya? Keputus ya Pak? Halo Pak Kris. Teman-teman, aku punya signal bagus nggak? Signal saya yang lambat atau gimana nih? Oh iya. Gimana Pak Kris, udah bisa jelas nggak suara saya Pak? Mm-mm. Bagus. Oke. Udah oke ya? Oke, oke. Pak Kris mungkin yang ada sedikit trouble ya Pak? Agak putus-putus sih ya. Nggak tahu sekarang suara Oh, saya bisa kedengaran nggak ya? nah sekarang oke. Suara Bapak udah mulai oke. Tadi kayak nge-lag gitu loh Pak. Jadi tadi saya ngulang pertanyaan ya Pak ya. Kan anak usaha Bino kan ada yang satu yang tugasnya mendistribusi sama menjual produk Mm-mm. di Mm-mm. wilayah Indonesia. Seperti kita tahu kan jaringan distribusinya Bino ini sebenarnya udah cukup banyak Pak, mau online, mau offline, terus mau yang Mm-mm. tradisional atau corporate. Dan online shop pun boleh kita bilang online atau marketplace itu udah hampir semua online atau marketplace besar itu Bino udah masuk ke Mm-mm. sana untuk mendistribusikan atau memasarkan produknya. Nah, modern retail juga toko-toko buku yang besar-besar itu Mm-mm. semuanya hampir udah ada produk-produknya. Nah, untuk kedepannya ada rencana lagi nggak Pak? Misalnya mau masuk kemana? Ada ide-ide baru? Mau distribusi kemana gitu Pak? Siapa tahu Ya, ada penambahan. ya kalau secara distribusi memang hampir semua channel kita jalankan sekarang. Jadi kita traditional market Bagus sih. kita garap, kemudian Iya. modern trade channel seperti tadi yang disebutkan Gramedia, Paperclip, dan Mm-mm. kawan-kawan juga kita garap. Iya, Terus kemudian online shop, hampir semua platform yang B2C maupun B2B juga kita ada di sana. Kita benar-benar. mengikuti perkembangan ini dan kita menyiapkan infrastruktur untuk itu sebenarnya, Mm, mm, termasuk sebenarnya bagaimana para reseller itu bisa berperan di situ bersama-sama kita mm, menggarap online bisnis ini karena benar-benar. market itu sangat-sangat besar dan kita butuh Iya, butuh tim, butuh bantuan, butuh iya. peran dari para reseller itu juga. Mm, Nah, benar. salah satu infrastruktur penting yang kita develop sebenarnya adalah memperbesar distribusi atau cabang-cabang kita. Jadi coveragenya Mm, kita gedekan. Sekarang benar-benar. ini kita punya cabang dari barat sampai dengan Indonesia Tengah sampai di Sulawesi. Heeh. Kedepannya otomatis di Indonesia Timur yang kita akan garap. Terutama Mm, adalah bisnis stationery itu butuh availability. Jadi orang oke. belanja stationery tidak pernah nunggu. Kalau kita beli mobil kita masih mau inden gitu ya. Tapi Oh, kalau nggak kita beli mau. stationery nggak pernah mau inden gitu. Jadi dia datang Benar-benar. ke toko, dia butuh file ya Pasti ulang. dibeli file apa saja bentuknya gitu ya. Iya, benar. Nah, Benar. sehingga
kalau barang kita terdistribusi rata di toko, otomatis kemungkinan orang membeli atau orang memang sudah pengen beli Bantex ya bisa langsung beli di situ karena ada. Langsung beli. Nah, sehingga kita untuk memperbaiki atau menjaga service level itu kita butuh cabang-cabang kita sendiri, kita butuh depo-depo logistik yang kita bisa kendalikan untuk mensatisfy demand ini atau memenuhi demand ini. Nah, mungkin agak terputus tadi sedikit, saya kembali sedikit ke pertanyaan sebelumnya adalah mengenai tren pertumbuhan tadi. Kalau di bisnis stationery sendiri, pada saat COVID itu trennya turun, iya. Kita tidak lepas dari dampak itu, meskipun tidak signifikan. Kita turun sekitar omset itu sekitar 30%. Dari tahun 19 menjadi 20 pada saat COVID start sampai dengan 21 kita masih di angka yang sama itu. Meskipun demikian kita bisa manage operation kita untuk tetap tidak rugi lah sebenarnya secara operasional. Jadi yang kita yakini ke depan sebenarnya demand ini akan kembali dengan cepat pada saat COVID-nya orang ekonomi reopen. Bahwa sebenarnya aktivitas bisnis itu mulai kembali. Ya itu. Kira-kira begitu. Okay. Nah, untuk tidak kehilangan kesempatan ini ya otomatis produk kita harus konsisten ada di pasar, Ibu. Iya benar sih Pak, benar banget. Kita nggak mungkin kalau istilahnya kita udah datang ke Gramedia, beli barangnya nggak ada, terus kita PO, nggak mungkin sih, pasti ada apa. Iya. Dan selama ini produk Bantek ini memang selalu bagus sih kalau menurut aku. Tiap kali kita mau beli selalu tersedia, nggak pernah tuh orang bilang kosong itu hampir nggak pernah sih aku ketemuin. Berarti ya memang jaringan sudah cukup baik nih Pak untuk produksi maupun distribusi ya. Oke. Terus nah kita kan seperti kita tahu kan pasti banyak dong kayak saingan-saingan. Nah, keunggulannya dari Bino Group ini sendiri dibanding competitors tuh apa sih, Pak? Sebenarnya kalau ngomong keunggulan, yang paling kita jaga sebenarnya adalah esensi dari kualitas sebenarnya. Jadi kualitas ini keputus signalnya. Nggak lagi deh, Pak. Oh iya. Pak Kris ya keputus deh kayaknya. Bukan kayak nge-lag gitu deh. Teman-teman aku punya signal oke kan ya? Tinta lebih mahal dari emas. Mana ada? Pak. Gimana aku punya signal? Gak ada masalah kan? Oh iya, signalnya Pak Kris nih. Ya, Pak Kris ya. Live, aduh, panik langsung. Lagi seru-serunya lagi. Mau belanja. Kayak kita invite lagi. Asik, untung signalnya bagus. Soalnya sini hujan. Aku tuh paling khawatir kalau hujan. Kalau hujan tuh, aduh, udah deg-degan deh. Mana... Iya, bener. Emang bagus, Bantek itu memang paling dari zaman dulu sampai sekarang. Oke. Ayo Pak Kris, kemana Pak Kris? Kita lagi seru nih. Enggak lah, nggak mungkin lah. Besok apa ya? Besok apa ya? Kisi-kisi, apa ya? Kayaknya hari ini kita ngobrol. Besok kita lihat Bino lah. Iya nih, aduh, bapaknya belum bisa join signalnya kayaknya. Iya. Oh, udah Pak, aku udah invite, tapi nggak bisa masuk. Bisa Pak, Kris udah masuk. Nah, akhirnya balik lagi Pak. Tadi keputus Pak.
Ya kok ini sih kayak nge-lag. Bapak pakai wifi atau pakai ini? Kalau misalnya wifi ada kendala pakai data deh Pak. Bener, Bantek is the best. Dari zaman dulu hingga sekarang, still the best. Ekspor ke Eropa, UK, Germany. Wah, ini ntar aku mesti nanya nih. eh Aduh, keputus lagi. Ini lagi seru juga. Gimana? Jangan-jangan di tempatnya Pak Kris lagi hujan nih, makanya masuknya atau signalnya kurang begitu. Nah, Pak, sana lagi hujan, Pak. Sorry, enggak juga. Sempat hilang. Oh, iya. Justru ini lagi seru-serunya, Pak. Nanti masih ada lagi nih aku mau nanya Mm-mm. ini tentang produk ekspor nih, Pak. Ini tadi soalnya yang nanyanya siapa yang jawabnya ada aja, Pak, yang jawab. Terus, Pak, tadi kita lagi seru ngomongin Mm-mm. keunggulan dari Bino compare to competitors. Selain tadi kan Bapak bilang kualitasnya Mm-mm. bagus. Terus mungkin ada yang lain. Ya, Kalau terus kemudian distribusi kelihatannya udah kon- pasti nih. Karena terbukti sampai sekarang sekian lama tetap available produknya. Mm-mm. Yang berikutnya tentunya ya juga kita variasi dari produknya kita terlalu jaga sebenarnya. Banyak Kadang-kadang ya, Pak. sekarang tren itu mulai dengan warna yang jadi penting gitu karena Mm-mm. stationery ini jadi bagian dari dekorasi gitu yang dekat sama Oh, kita, sekarang orangnya seneng ini tren toh, Pak. warna apa ya kita pakai. Iya, Mm-mm. itu memudahkan Terus juga kemudian sih, Pak. kalau corporate corporate color-nya apa gitu juga kadang-kadang juga customer mau gitu corporate color dia Benar. hijau ya pakai warna hijau ya itu yang Tanpa, kita jaga juga di sana. Selain sebenarnya menjaga konsistensi itu adalah salah satu yang kita lakukan gitu. Karena itu adalah satu poin mm, penting untuk customer sebenarnya bahwa kalau beli Bantex kualitasnya seperti itu ya akan terus seperti itu gitu. Itu salah satu keunggulan. iya. Di luar ya yang tren itu tadi gitu. Memang mau nggak mau kita harus ikutin Mm, dan kita juga melayani corporate, tetapi juga sekarang ini kan banyak kaum milenial mm, juga gitu, orang yang kuliah, orang yang sekolah iya, gitu ya. Mm-mm. iya benar. Terus kayak produk ini bisa di-customize juga, Pak. Misalnya ada pelanggan tertentu minta dengan warna atau ukuran tertentu bisa di-customize, Pak. Bisa juga. Kita banyak kok juga customize Hmm, customize untuk customer corporate kita gitu ya, dengan logonya company, dengan semua judul dan hmm, anggaplah fungsinya. Ya kadang-kadang begitu. oke. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Sama kita Berat. bisa melakukan Terus, secara teknis, ya otomatis kita lakukan juga. Gitu. hmm, terus ini juga bahan bakunya juga tadi Bapak bilang kan ramah lingkungan ya, Pak ya. Bahannya semua ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa keunggulan dari kompetitif Bino Group ini adalah brandingnya udah pasti strong karena udah merek lama dan udah banyak dikenal dengan kualitas yang cukup bagus. Kedua adalah bahan bakunya juga ramah lingkungan. Terus bisa mengcustomize produk sesuai dengan request daripada pelanggan. Terus bisa menjamin kualitas produksinya tetap bagus. Yang ke 5 udah pasti jaringan Mm-mm. distribusinya udah kita tahu sampai sekarang nggak pernah ada produk yang langka, selalu ada. Terus hubungan dengan pemasoknya juga kita percaya pasti sangat baik ya karena udah lama sekali Bantek ini udah puluhan tahun dan yang pasti yang kita nggak boleh lupa manajemennya pasti pengalaman karena Pak Kris sendiri udah lama banget dari tahun 97 ya Pak tadi ya. Nah, iya. Terus Sekitar Pak, 20 sampai 25 ini tahun. yang tadi banyak Mm-mm. tuh, udah lama dan nggak pindah-pindah berarti udah terpercaya nih. Pak, ini baiknya nanya, ada ekspor keluar kemana aja ya Pak? Ya, sorry hilang lagi Bu. Bisa diulang? Iya,
Bantek itu atau Bino Group ada ekspor gak Pak? Terus kalau ada ekspor kemana aja? Oh, ekspornya ada sekarang ini. Hanya memang belum besar karena Mhm. market fokus kita adalah market domestik. Jadi sekitar 90% Mas market kita adalah dalam negeri. 10%-nya adalah ekspor. oh Nah, 10% oh. ekspor ini kita kirim ke banyak negara sih ya. Satu, kita kirim ke Hong Mhm Kong, iya. Kita kirim ke Malaysia, iya. mhm Kita kirim ke Singapura, iya. mhm Kita kirim ke Australia, mhm. iya. Terus kemudian kita kirim ke South Africa, iya. Terus kemudian juga kita kirim kembali ke Eropa, ke induk company-nya. Pantex di Eropa. Jadi Mmm, kita ada ke Jerman, ke Prancis, juga di beberapa negara di sana juga akan terdistribusi itu di Eropa melalui distribution channelnya mereka. mhm. Jadi ada di 4 benua Oh, lah sekarang ya sudah terdistribusi. wah udah cukup banyak nih. Oke, ini aku coba, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Kualitas sudah pasti bagus, kualitasnya bagus, tuh teman-teman semua tahu kualitasnya bagus. Mana ya tadi kayak pertanyaan yang sangat bagus. Produk Bantek banyak, PT. Apakah Pak, ini ada pertanyaan nih Pak, yang sebenarnya cukup menarik. Bino ini ada afiliasi nggak dengan PT Gading Murni Pak? Katanya salah satu pemegang sahamnya Bino. Pak Kris masih, ya keputus lagi. Lagi seru, pasti lagi keputus. Oke, kita lagi nunggu nih, kita pertanyaan, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang di sini, yang tadi udah diketik di sini. Semoga mencari, enggak lah harusnya. Bisa, bisakah kita invite? Hmm, mana sih? Apa? Mau nanya semakin paperless dampaknya. Oh ya itu untuk Pak Glenn tadi udah dijawab ya, dampaknya paperless tetap nggak bisa tergantikan, paper itu tetap ada, tapi Bantek juga melakukan inovasi baru yaitu hybrid e-filing. Oh iya di Shopee ada ID card, oke besok I beli. Iya Pak tadi ada pertanyaan Pak seru Pak, ini kayak signalnya Apa lebih itu? bagus, ini pakai signal baik lain nih kayaknya, yang ini lancar loh. Wah, iya. Yeah. Iya kan Berusaha. Pak, lancar loh Pak. Iya. Ih, dari tadi aja pakai ini Pak. Ini Mm-mm. tadi ada yang nanya Pak, katanya Bino ada hubungan dengan Gading Murni, nggak? PT Gading Murni. Ada Iya betul. Ada. hubungan afiliasi. Karena Gading Murni adalah salah satu pemegang sahamnya Pantex atau Bino. Hmm, Ya. hmm, oke oke. Terus ada yang nanya nih sebenarnya cukup unik. Mau nanya kenapa memutuskan IPO-nya sekarang? Apa ada pertimbangan lain? Aku rasa sih nggak ada sih mungkin ya Pak ya. IPO Nggak sekarang ada sih. mungkin ya biasa kan kalau masukin untuk IPO kan pernyataan efektif dapatnya kapan ya itu langsung Mm-mm. dijelasin sih. Ya, karena pengen IPO-nya sudah lama sebenarnya, Bu. Jadi mau Oh nunggu waktu yang tepat juga nunggunya kapan gitu ya. benar Sama benar. aja. Terakhirnya kalau Iya. kita yakinin fundamental company-nya bagus ya kapan Mm-mm. aja, ayolah. Hmm, Mm-mm. iya benar-benar. Ya nggak bisa ditunda-tunda sih kalau memang company-nya udah dan juga udah lama sekali dari tahun 86 sampai sekarang paling sebenarnya kita tuh paling enak untuk investor tuh invest di perusahaan yang udah berdiri, istilah track record-nya udah proven sekian lama dan mereka tetap berdiri gitu. Yang saya paling kurang nyaman sih perusahaan yang baru listing, baru berdiri terus nggak lama listing. Itu kita agak-agak
khawatir sih sebenarnya. Tapi kalau untuk perusahaan yang udah lama namanya, kita udah tahu produknya, kita udah kenal, dan mereka listing, biasanya sih kita seneng sih karena itu produk yang udah sangat kita kenal. Nah, terus Pak, ini kan karena company udah lama nih, pasti banyak nih sertifikat atau penghargaan-penghargaan yang udah pernah diraih Bino. Apa aja nih Pak yang udah pernah diraih? Ada ya lumayan banyak, tapi anggaplah yang utama ya, Ya, beberapa saya sebutin. ya. Satu, kita sudah punya sertifikasi FSC. Oh, FSC itu efek. adalah sertifikasi ramah lingkungan untuk produk-produk yang terkait dengan paper dan Oh, turunannya. oke, Jadi oke. memang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu tidak merusak lingkungan, itu satu. Yang Waduh. kedua adalah kita adalah salah satu dari company atau mungkin stationery itu tidak banyak yang punya sertifikasi ini, adalah eco-labelnya Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, Jadi di Indonesia ini Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sertifikasi eco-label, dan salah heeh. satu perusahaan stationery yang mendapatkan ini adalah Bantex. Jadi Oke, oke. produk ini sudah diuji oleh mereka dan kita mendapat sertifikasi itu, yang Hmm, tentunya akan sangat membantu bagi customer, terutama yang terkait dengan pemerintah, BUMN dan lain-lain. Mereka akan mengarah ke sana gitu. Oh, I Jadi see. menggunakan sertifikat yang ada eco-label dari KLH. Hmm, Kemudian benar. berikutnya lagi kita punya sertifikasi SEDEX. Sertifikasi SEDEX ini adalah International Certification untuk social compliance. Jadi kita Hmm, memperlakukan karyawan itu tidak bisa semena-mena, kita tidak bisa mempekerjakan karyawan di bawah umur dan seterusnya itu. oh, Jadi kita harus oke. comply dengan itu, dan Oh, itu diperbarui setiap 2 tahun sekali kalau nggak salah ya. oke, Jadi itu oke. kita jaga untuk menjaga social compliance-nya kita. Hmm, Dan yang hmm, terakhir sebenarnya kalau dilihat di, anggaplah majalah marketing, itu selalu kita ini ada di top brand di majalah marketing untuk hmm. klasifikasi vendor. Hampir 10 tahun terakhir gitu, secara konsisten berturut-turut kita mendapatkan Kalau, top brand untuk produk filingnya kita. hmm, Ya, itu beberapa yang utama yang menurut saya penting nah, untuk wah, disampaikan gitu ya, Ibu Rita. menarik sih. Terus Pak, ini biasa pertanyaan yang umum ya dari investor. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kebijakan dividen nanti kira-kira gimana Pak ke depannya? Kebijakan dividen terus terang, karena kita ini memang sudah beroperasi sekian lama, Hmm, kita setelah IPO ini kita mengkomitmenkan diri kita untuk membagi dividen itu paling tidak 30% dari laba setiap tahun, itu yang hmm, kita komitmenkan. Dan hmm, kalaupun memang kondisinya lebih baik dari itu, tentunya bisa lebih tinggi dari itu dividennya gitu ya. hmm. Mm. Oke, oke. Menarik sih Pak, ini kalau bisa, ya mudah-mudahan aja, kalau misalnya ekonomi udah reopening, anak-anak udah mulai sekolah, office juga udah beroperasional lebih dari 50%, mungkin kebutuhan untuk kertas lah, untuk segala macam kebutuhan office equipment akan nambah ya, istilahnya produk-produk Bino ini akan mulai lebih banyak lagi dipakai untuk ke depannya. Nah, terus Pak, ini mungkin ini tadi sebenarnya ada ini ada pertanyaan nih untuk planning untuk listing anak usaha e-filing yang di Singapura. Kayaknya belum kali ya, biar dia tumbuh Belum, dulu. masih mulai ya. Iya, biar tumbuh dulu dan menjadi besar. Kalau udah besar ya nggak nutup kemungkinan untuk dilistingin. Ini ada yang nanya dapat warren Bino bisa dijual nggak? Ya bisa dijual sebagai warren, nanti sebagai saham, nanti pas tanggal konversi ditukar dulu menjadi saham, baru dijual jadi saham. Kayak begitu. Mungkin ini Bino, oh ya, nih, kebijakan dividen ini aku udah tanya. Oh tadi kayaknya ada pertanyaan deh di sini. Kompet, uh, apa keunggulan aku udah jawab. Nah, ini rencana digitalisasi udah. Tadi ini jadi pertanyaan-pertanyaannya udah hampir semua kita udah jawab nih Pak dari teman-teman yang antusias. Pak, ini mungkin Bapak ada tambahan atau mau kasih statement untuk teman-teman Pak? Ya, kira-kira dari saya begini sih. Hmm, Memang kita kan baru saja IPO. benar. Harapan saya dengan apa yang kita diskusi malam ini, kita bisa membagikan informasi lebih banyak kepada teman-teman gitu kan, Hmm, terutama para investor.
Iya. Ya memang selama ini kita tidak pernah bersinggungan dengan investor, baru sekali ini karena IPO gitu ya. Cuman Mm-mm. menurut saya ada poin positif yang cukup banyak sebenarnya yang bisa dilihat dari company yang kita jalankan ini gitu kan, Mm-mm. karena sudah 35 tahun lebih. Benar. Nah, kalau dilihat tren harga sahamnya belakangan ini kan dari harga hari pertama IPO terus turun terus gitu, banyak yang protes, Iya. banyak yang telepon sama saya. Nah, Kasih Pak. harapan saya dengan pencerahan ini, ya paling Iya. tidak informasi ini sudah bisa terdistribusi dengan baik, dan kemudian anggaplah para investor bisa mempertimbangkan, mumpung harganya jadi murah kan sekarang gitu, karena kan lagi turun. Cuman karena dengan fundamental yang baik, dengan apa yang kita Mm-mm. jalankan dengan benar, bayangan saya Bisa. bisa cukup layak untuk dikoleksi dan kemudian dipegang jangka panjang. Itu yang saya pikirkan gitu sebenarnya. Biasa kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang Pak. Jadi kalau misalnya Ya, uh, banyak orang tuh kalau baca pasti sekilas saja, tapi kalau dengar itu orang lebih bisa masuk, lebih gampang lah dicernain juga. Ya mungkin waktu listing nggak lama terus kan memang ada berita Omikron Pak, itu mah semua juga rontok Pak. Jadinya kebetulan habis itu koreksi, memang market kita juga masih volatile, ditambah nih 2 hari ini kita trading tanpa kode broker Pak. Jadi ini istilahnya tuh untuk adaptasi karena nggak mudah buat kita yang investor, terutama investor retail ya, yang kita biasa beli dan jual. Kita menganalisa yang paling simpel, kita mesti lihat dulu nih brokernya siapa nih. Kalau beli misalnya brokernya lokal atau lokal yang kita tahu banyak short term trading, biasa kita lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya kita yang beli misalnya ada broker asing yang besar, kita lebih confidence istilahnya. Jadi pas listing terus ada Omikron, terus kemudian berapa hari ini kita perlu adaptasi, ya tapi saya lihat harga saham Binonya udah mulai leget, ya, udah mulai stabil di satu titik ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau market yang membaik juga investor mengetahui, istilahnya tahu nih company-nya kayak gini nih, istilah udah company udah lama dan juga punya pengembangan baru yang cukup menarik di kemudian hari, seperti pengembangan digital solution untuk hybrid filingnya. Mungkin itu bisa jadi katalis di kemudian hari. Teman-teman bisa mungkin ya dibaca-baca risetnya. Kebetulan tadi aku udah share juga dari Semesta, ada nulis report tanggal 18 November, mereka memberikan rekomendasi buy dengan target 224. Jadi kalau lihat dari harga sekarang pun harga 138 ke harga 224 masih ada potensial upside sekitar 62% kalau kita baca dari riset reportnya Semesta Indovest ini. Jadi mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk berinvestasi, karena bisa lihat dari sini adalah PBV-nya masih cukup menarik sih ya. Sekarang 0,8 ya sekarang ya Pak PBV-nya ya. Jadi buat invest, tapi memang nggak bisa, mungkin bukan buat trading kali ya saat ini ya. Kalau trading mungkin kurang cocok karena pasarnya lagi nggak terlalu kondusif juga. Mungkin ini harus dibeli untuk jangka yang agak panjang biasanya, untuk medium term lah. Ya sambil dilihat lah, dikawal dengan teknikal juga untuk teman-teman. Ya mungkin gitu dulu deh Pak untuk edukasi ke teman-teman. Semoga teman-teman lain juga bisa dapat better picture on Bino ya. Pak Kris, signalnya nge-lag lagi ya Pak? Aduh, ini signalnya kayaknya nge-lag. Signal saya tapi oke kan teman-teman? Iya nih kode broker ditutup, jadinya kita mesti meraba-raba. Perlu waktu untuk menganalisa. Ntar kalau udah jam 6.30 kode brokernya kebuka, baru bisa lihat. Pak Krisnya mana sih? Masih bisa nggak biar kita invite sekali lagi Pak Kris dari Bino atau dari PT Perma Plasindo. Halo Pak, Pak Kris signalnya nge-lag lagi.
Iya nih Bagus sinyalnya kan lagi on teman-teman? off on off. Iya, heeh. Iya, Pak, mungkin bisa say goodbye untuk teman-teman. Nanti kita kalau ada waktu mungkin kita bisa ketemu lagi untuk bikin event, untuk edukasi juga ke teman-teman lainnya. Mungkin gitu dulu kali ya, Oke, Pak ya. baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, Sampai makasih ketemu banyak. lagi. Selamat Ya, malam. makasih banyak Pak Kris sudah bersedia hadir di sini dalam memberikan insight-insightnya tentang Bino ini. Semoga saham dan company terus bertumbuh dan bisa mencapai harga target yang disesuaikan oleh emiten oleh broker yang tadi nulis. Oke, thank you ya Pak, sehat terus dan sukses ya. Thank you. Ya, Thank you semua yang udah sama-sama. hadir. Thank you. Selamat malam. Terima kasih. Talk. Bye. Malam Pak. Bye.